Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Solih-Solihah pada hari ini? Alhamdulillah, lebih taat. Allahu Akbar. Yes, yes, oke. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Ustazah mintakan kepada Mikail, silahkan pimpin doanya, maju ke depan. Boleh? Dapat. Diangkat kepala ditundukkan, kita membaca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman kamila. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih Mikail, silakan duduk. Sekarang Ustazah mau cek kehadirannya dulu. Dulu Ananda Solih-Solihah dari Adila Topa Paunia. Ya. Adek Laila Putri. Alip Aryan Zikri. Nggak ada? Nggak hadir? Tahu kenapa alasannya? Sakit. Ya, sakit. Oke. Argina Adiba. Hadir. Askira Rapania Zahra. Amalia Rahman. Hadir. Cika Upaira Nur Apipah. Hadir. Hasya Syafia. Muhammad Habib Badali. Nggak hadir. Tahu kenapa katanya temannya nggak masuk? Izin. Husain Prasetyono. Nabil Hidayat. Nopal Habibi. Rauhan Badillah. Raditya Pratama. Hadir. Wildan Raditya. Hadir. Nino Abri Samristanto. Hadir. Nurika Adiba Bilkis. Seza Aza Ajijah. Hadir. Siti Rahmah. Hadir. Sophia Sarah. Hadir. Syarifah Amira Bahiyah Bakbut. Hadir. Mikail Farhan Abdillah. Hadir. Oke, berarti ada 2 orang ya yang nggak hadir hari ini. Ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, bentar ya. Ustazah mau kalian semua berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Sudah, Ustazah minta tolong dikeluarkan suaranya ya. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi,
adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Satu kali lagi ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali, Ananda Salihah. Oke, sebelumnya Ustazah mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen visual dan tekstual pada infografik dan poster. Artinya, Bu Hanpian mampu dan bisa mengidentifikasi bagaimana cara membaca infografik dan poster. Yang kedua, peserta didik atau kalian semua mampu menjelaskan bagaimana pesan dan informasi yang disampaikan dari infografik dan poster. Yang ketiga, kalian juga mampu menyimpulkan ide pokok dan ide pendukung yang tersirat dari sebuah infografik maupun poster. Oke, lanjut. Adapun kesepakatan kelas kita pada hari ini, yang pertama, saling menghargai satu sama lain. Gak boleh mengejek temannya, gak boleh mengata-ngatain temannya ya pada saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, mendengarkan saat orang lain berbicara. Apabila ustazah yang ngomong, berarti kalian mendengarkan. Apabila temannya yang maju, berarti kalian juga mendengarkan temannya. Oke, lanjut. Tertib mengikuti pelajaran. Tertib ya, nanti saat pembelajaran dimulai. Selanjutnya, mengangkat tangan sebelum berbicara. Usahakan sebelum berbicara itu angkat tangannya dulu. Ustazah, saya mau ngomong ini misalnya. Selanjutnya, yang kelima ada kalau mau izin keluar, izin dulu disertakan dengan alasan. Angkat tangan, ustazah, saya mau izin ke WC. Misal. Yang keenam, jangan keluar masuk tanpa izin. Selanjutnya yang terakhir, menjaga kebersihan kelas. Usahakan jangan sampai ada sampah di kelasnya ya. Oke, lanjut. Sebelum masuk ke pembelajaran, ustazah mau tanya, minggu kemarin kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia sudah belajar tentang apa? Ada yang ingat? Coba boleh dicek sambil buku catatannya atau buku paketnya sampai mana kemarin kita sudah pembelajaran bahasa Indonesianya? Apa Mikail? Teks eksplanasi. Teks eksplanasi tentang apa? Perubahan? Iklim, iya. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, ustazah mau ice breaking dulu. Apabila ustazah bilang selamat pagi dunia, kalian bilangnya pagi, 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 jeng, jeng, jeng. Gitu ya? Bisa? Ya. Oke, kita coba. Selamat pagi dunia. Pagi, 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 jeng, jeng, jeng. Satu kali lagi. Selamat pagi dunia. Pagi, 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 jeng, jeng, jeng. Oke, terima kasih. Lanjut, kita masuk perhatikan video berikut ini. Simak dan perhatikan, amati video yang ustazah tampilkan. Kedua gambar tersebut adalah contoh infografis
grafik, gambar, dan sedikit teks. Infografik digunakan untuk menyajikan data dengan singkat dan jelas agar mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca. Dapatkah kalian menentukan isi dari infografik tadi? Bagaimana cara kalian dapat menemukan dan memahami isi dari infografik? Ayo ikuti langkah-langkahnya berikut. Pertama, membaca judul infografik. Kedua, mengamati gambar atau grafik yang ada pada infografik. Ketiga, membaca keterangan atau teks pada infografik dengan cermat. Itulah cara memahami isi infografik adik-adik. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada kalian. Ulangi, poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis seperti sekolah, kantor, pasar, mal, dan tempat-tempat ramai lainnya. Informasi yang ada pada poster umumnya bersifat mengajak masyarakat. Dalam pembuatan poster, sama dengan pembuatan slogan yakni dibuat dengan menarik. Penggunaan warna, pemilihan jenis huruf, dan tata letak tulisannya perlu diperhatikan dengan serius. Karena itulah unsur-unsur terpenting dari sebuah poster. Dibuatnya sebuah poster tentu bukan tanpa sebab, tetapi memiliki maksud dan tujuan sendiri. Yang secara umum tujuan dan maksud dibuatnya poster adalah sebagai media komunikasi supaya masyarakat dapat membacanya dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam poster. Tetapi secara khusus maksud dan tujuan dibuatnya poster tergantung dengan apa yang diinginkan. Pembuat bisa untuk tujuan komersial, mencari simpati publik, mencari perhatian masyarakat, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri poster yang diantaranya yaitu 1. Desain grafis dari poster harus membuat komposisi yang terdiri atas huruf dan gambar di atas kertas atau kain yang berukuran besar. 2. Cara pengaplikasiannya dapat dengan cara ditempel pada dinding, tempat umum atau permukaan datar yang lain dengan sifat memilih perhatian mata semaksimal mungkin. 3. Poster pada umumnya dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. 4. Poster lazimnya mempergunakan bahasa yang singkat, jelas, tidak rancu agar mudah dipahami. 5. Pesan yang ingin disampaikan sebaiknya disertai dengan gambar. 6. Poster dapat dibaca secara sambil lalu. Adapun cara poster yang diantaranya yaitu 1. Poster wajib menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 2. Susunan kalimat poster harus singkat, padat, jelas tetapi berisi. 3. Poster sebaiknya dikombinasikan dengan bentuk gambar. 4. Poster harus mampu menarik minat halayak. 5. Media poster harus menggunakan bahan yang tidak mudah rusak atau sobek. 6. Ukuran poster sebaiknya disesuaikan dengan tempat atau lahan pemasangan serta target pembaca. Adapun jenis-jenis poster yang diantaranya 1. Poster niaga. Poster ini berisi mengenai suatu produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Poster niaga ini banyak digunakan oleh para produsen kepada masyarakat. Poster niaga ini banyak digunakan oleh para produsen suatu produk untuk mengenalkan produknya kepada halayak umum dengan harapan akan bisa meningkatkan penjualan. 2. Poster kegiatan. Poster ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai suatu acara atau event. Di dalam poster ini biasanya terpampang nama dari acara, lokasi serta waktu kapan dimulainya acara. Penggunaan poster ini bertujuan agar ada banyak orang yang hadir dan meramaikan acara tersebut. 3. Poster pendidikan. Poster jenis ini berisi tentang hal yang bertemakan pendidikan, seperti sosialisasi sebuah program serta ajakan untuk giat dalam belajar. 4. Poster layanan masyarakat. Poster ini berisi mengenai sosialisasi tentang program baru yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, saat kalian melihat misal nih ada pengumuman di dinding sekolah, biasanya di depan ada. Nah, itu informasi apa yang paling cepat kalian tangkap? Tulisan panjang atau gambar yang disertai sedikit tulisan? Gambarkah yang lebih bahan pian tangkap atau tulisan yang panjang yang lebih cepat menangkapnya? Yang mana biasanya? Gambar. Pasti yang paling sering dilihat itu gambar ya, kalau. Nah, selanjutnya
Gimana kalau apa bedanya membaca buku pelajaran dengan membaca poster di pinggir jalan? Apa bedanya? Gimana? Kalau buku pelajaran itu kan berisi tentang materi pelajaran. Kalau poster di pinggir jalan itu pasti ada tulisan besar, yang itu aja yang kalian lihat ya lah. Iya. Oke, lanjut ya. Nah, coba kalian amati perbedaan antara kedua gambar ini. Gambar 1 ini adalah salah satu contoh infografik. Coba kalian buka bukunya di halaman, itu ada di buku paketnya halaman 104. Nah, gambar 1 ini merupakan contoh infografik antara slow fashion PS apa ajarnya? PS fashion. Oke. Gambar yang di sebelah sini ini adalah salah satu contoh poster. Yang kalian lihat dari gambar posternya itu apa? Pasti tulisan yang paling besar. Apa coba tolong Mikail bacakan apa Mikail? Jagalah kebersihan lingkungan. Nah, ya betul, jagalah kebersihan lingkungan. Artinya yang paling utama yang kalian lihat itu adalah tulisan yang paling besar, yakni jagalah kebersihan lingkungan. Dari video tadi, Bu Hanpen sudah menyimak apa itu tentang infografik. Ada yang bisa menyampaikan apa itu infografik? Boleh angkat tangannya. Selain Mikail adakah? Husen, coba Sen. Wildan? Nggak bisa? Anissa? Infografik merupakan informasi yang disampaikan dengan gambar dan sedikit. Iya, jadi infografik adalah informasi yang disampaikan dengan grafik gambar dan sedikit teks. Perhatikan gambar di sini. Ada gambar dan juga ada sedikit teks. Oke. Infografik biasanya digunakan untuk menyajikan data singkat dengan jelas agar mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca. Seperti gambar yang di sini. Di sini ada perbandingan antara slow fashion dan fast fashion. Yang mana coba diperhatikan di bukunya, di buku paket ada. Misalkan kalau fast fashion seringkali itu apa? Tradisional. Kalau fast fashion itu pakainya lebih modern. Nah, bisa dibaca-baca lagi nanti ya. Ustazah lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini ada langkah-langkah membaca infografik. Ada berapa langkah? Tiga. Yang pertama apa? Oke, membaca judul infografik. Artinya kalian harus membaca dulu judulnya sebelum membaca ke isinya. Yang kedua apa? Adila? Atau grafik yang ada pada infografik. Artinya kalian mengamati dulu gambar apa aja dan isi teksnya seperti apa saja. Yang ketiga, membaca keterangan atau teks yang ada pada infografik dengan cermat agar kalian bisa memahami bagaimana isi infografik. Lanjut, berikutnya ke poster. Apa itu poster, Rauhan? Yang tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum seperti sekolah, kantor, dan tempat keramaian lainnya. Iya, kata Rohan, poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan atau gambar dengan tujuan memberikan informasi pada khalayak ramai. Artinya orang banyak, yang biasa disampaikan informasi untuk orang banyak. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum seperti sekolah, kantor, dan tempat keramaian lainnya. Lanjut. Nah, ciri-ciri poster ada berapa di situ? 6. Ada 6. Yang pertama apa, Ara? Desain grafis yang dibuat harus besar. Yang kedua, Wildan?
Cara mengaplikasikannya dengan cara ditendang. Ya, yang ketiga, Sophia mana? Ya, Dibuat dengan gambar yang jelas, kuat, dan bagus. yang keempat, Hasya. Menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Iya, yang kelima, Cika. Poster yang disampaikan sertai dengan gambar. Dan yang terakhir, Azza. Dapat mengilhami sejarah masa lalu. Oke, jadi ada 6 ciri-ciri poster. Yang pertama, desain grafis yang dibuat harus besar. Nih, contohnya ada di sini, bisa kalian lihat besar, dalam ukuran besar ya. Terus, cara pengaplikasiannya dengan cara ditempel. Ditempel biasanya di dinding-dinding kantor, sekolah. Dibuat dengan warna yang jelas, kuat, dan kontras. Maksudnya itu warnanya jelas, kelihatan nampak, kada buram, dan tidak blur biasanya ya kan, tapi jelas. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Poster juga disampaikan disertai dengan gambar. Dapat dibaca secara sambil lalu. Oke, lanjut. Jenis-jenis poster. Tadi di video sudah ditampaikan apa jenis-jenis poster. Ada 4. Yang pertama ada poster pendidikan. Gimana tadi maksudnya poster pendidikan? Yang biasanya disampaikan di sekitar lingkungan sekolah, cara apa juga gitu kan ya. Selanjutnya, yang kedua ada poster layanan masyarakat. Yang ketiga, poster niaga. Dan yang keempat, poster kegiatan. Selanjutnya, nah sebelum Ustazah lanjutkan ke berikutnya, ada yang mau ditanyakan terkait mengenai infografik, poster yang sudah disampaikan dan juga kalian tadi sudah menyimak video pembelajarannya. Ada yang mau ditanyakan? Anda sorry ya, Adibah. Dari poster niaga itu Apa tadi? maksud dari poster niaga. Maksud dari poster niaga. Oke. Tadi maksudnya poster niaga itu adalah poster yang biasa digunakan untuk menyampaikan sebuah produk atau penjualan produk di pasar-pasar biasanya. Nah, seperti itu. Bagus, Adibah pertanyaannya. Ada lagi kira-kira sampai sini? Bisa dipahami? Bisa. Yang lain adakah lagi pertanyaannya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Ustazah mau bagi kelompok. Tapi sebelum bagi kelompok, Ustazah mau ice breaking dulu. Ngantuk pinanya. Ya kada? Silahkan ikuti gerakan yang ada di sini. Orang nyaring ya? Goyangkan tangannya. Kedua tangannya. Are you ready?
Oke, masih semangat? Masih. Coba Ustazah cek lagi semangatnya. Selamat pagi dunia. Oke, sekali lagi semangat pagi dunia. Oke, Ustazah akan membagikan kelompok yang mana kelompoknya langsung dari sesuai urutan duduk kalian aja ya. Ini kelompok 1, kalian kelompok 2, barisan Husein kelompok 3, barisan Rohan kelompok 4, dan barisan Amira kelompok 5. Oke, setiap kelompok Ustazah bagikan 2 kertas. Nih ya. Ustazah bagikan dulu. Bentar. Ini. Untuk Husein belum ya? Nah, perhatikan Ustazah dulu sebelum mengerjakan tugas kelompoknya. Coba Ustazah pinjam. Setiap kelompok sudah dapat 1 infografik dan lembar jawaban. Silakan kalian kerjakan sesuai apa yang ada pertanyaannya di lembar kerjanya. Untuk nama kelompok dan siapa saja anggota kelompoknya boleh ditulis di belakang lembar kerjanya. Kira-kira paham? Paham Ananda Salih-Salihah? Kalau ada yang ingin ditanyakan terkait tugas kelompoknya, boleh tanyakan saja sama Ustazah ya. Waktu mengerjakannya kira-kira 10 menit selesai nggak? Insya Allah selesai ya. Oke. Waktu pengerjaan Ustazah mulai dari sekarang kalau tidak ada yang ditanyakan. Boleh di depan, boleh di belakang, nggak ada apa-apa. Ayo sambil dibantu temennya. Nanti aja nggak apa-apa nulis namanya. Nah, temanya, iya, temanya apa, judul atau judulnya. Hah? Nggak apa-apa. Bawa minum. Kalau cegukan minum aja Wildan. Santai aja. Kira-kira bisa? Bisa. Oke. Ini sama ya yang kayak di buku. Temanya apa? Kalau ada yang kurang paham boleh tanyakan sama Ustazah ya. Apa? Iya, temanya ini sama aja. Gimana? Gimana? Yang mana sih? Informasi penting apa? Informasi apa dari situ? Apa itu? Bentar saja lihat. Kiai Haji Husin mana? 10 November. Hasil apa nih? Maijen Mas Jopo. Nah, ini Bung Tomo, Gubernur apa nih? Suryo Haji Muhammad Mangundiojo. Nih ada nih. Mangun di Projo ya. Siapa saja jawab yang mudah dulu. Kalaunya belum dapat nanti aja dikerjakannya.
Siapa yang saja coba Tulis namanya lah. Nama kelompoknya boleh di depan, boleh di belakang. Ini yang lebih banyak kebakaran hutan Pak. Kalau yang kemarin pengembangan kebakaran saja dari 2 sampai lebih. Yang mana? Ini nomor 3 nih. Ini penyebab berkurangnya lahan hutan di kota A. Di situ ada berapa? Ada 3. Nah, tulis aja ketiganya kata Bapak. 3. 100%. Ya, boleh. Gimana Cika? Nomor 2 itu gimana? Yang mana? Menurut pendapatmu, informasi penting apa yang disampaikan infografik tersebut? Nah, dari sini informasi apa yang pian dapat? Iya, intinya kita harus mengurangi sampah plastik agar apa? Agar Tidak banyak. ya, boleh. Tidak mudah banjir kata Cika. Nah, bisa. Agar tidak mudah banjir. Rohan, ngantuk kah? Nomor berapa sudah? Menurut pendapatmu, informasi penting apa yang disampaikan infografis tersebut? Informasi apa yang kalian dapat mengetahui tentang apa nih? Nih, perkembangan transportasi. Ya, dapat mengetahui tentang perkembangan. Iya, itu. Nomor 2. Tulis, gantian kah nulisnya, Bian? Ya. Dapat apa? Dapat mengembangkan. Dapat mengetahui tentang perkembangan transportasi. Mana? Gantian kan nulisnya? Ya. Sisa kurang lebih 5 menit lagi ya. Waktu mengerjakannya kurang lebih 5 menit lagi. Nomor berapa dah? Nomor 4. Berkurangnya lahan hutan. Apa tuh? Tindakan apa saja yang menyebabkan berkurangnya lahan hutan? Gara-gara apa? Gara-gara penebangan liar, kebakaran hutan, alih fungsi hutan. Nah, itu ini kah tindakan yang dapat menyebabkan tindakan apa saja? Nah, ya, sama kurang lebih ya. Berarti 3. Ketiganya, tapi nggak usah pakai persen itu. Nomor berapa sudah kelompok Cika? Sen? Gimana Sen? Nomor berapa sudah? Ada yang sudah selesai? Kalau ada yang kurang paham, tanyakan aja sama Ustazah ya. Kalau sudah selesai, nanti kita maju presentasi satu-satu kalau sempat waktunya. Per masing-masing kelompok. Udah selesai kah? Bisa berapa lagi? Sedikit lagi.
Maksudnya dari fast fashion. Fast fashion adalah, mana gambarnya? Coba saja cek. Fast fashion adalah, nih, sebentar. Fast fashion adalah, lewati aja dulu ini, yang ini dulu. Bentar, apa? Bentar. Tunggu ya. Yang ini dulu kalian kerjakan, nanti kalau yang terakhir aja nih, jadikan terakhir aja. Pon. Siapa nama asisten produksi kecepatan tinggi Pada tahun 1983? adakah 1983? Saja ganti, nah salah. 19 sistem produksi. Yang mana garang bacaannya tadi? Berkecepatan industri otomotif. Saya 1983. Harus saya cek. Ini salah. 1913. Iya, ganti 1913. Siapa di sini adalah? Nih, ya ini. Oleh ini. Tahunnya diganti ya. Jadi 1913. Kan di sini. Jadi diskusikan ya jawabannya sama teman sekelompoknya. Boleh gantian nulisnya, boleh ditanyakan kalau yang kurang paham. Gimana, Sen? Tulisan itu ya, berait. Terlalu tegak sambung. Iya, tegak sambung. Betul, Nino. Jadi aku hilang itu mungkin. Minum lagi. Satu lagi ya? Minum boleh, silakan. 3 menit lagi ya. Aku Kamu pertama. kan 3 juga. Aku lama tadi gini. Yang sudah selesai boleh kumpulkan ke ustazah. Sisa berapa lagi? Satu. Ada yang sudah selesai kelompoknya? Belum. Belum. Sudah selesai kelompoknya Mikael? Namanya sudah ditulis? Sudah. Belum, sabar. Kita tunggu temennya dulu. Ustazah sudah selesai kan? Sudah dicek? Oke. Kelompok Husain sudah selesai? Belum. Sisa berapa? Sisa? 1. Banyak mesin? 10 November. Oh ya. Iya juga Nabil. Udah selesai? Oke, dikit lagi. Nanti yang maju kita perwakilan aja ya kelompoknya. Perwakilan kelompok yang maju ada berapa kelompok ya? 2 atau 3 kelompok deh yang maju untuk presentasi ke depan. Bukan ben maju semua. Maksudnya yang menyampaikan informasi ke teman-temannya gitu. Jadi semuanya maju kalau Nggak usah ya, nggak usah itu. Iya, lewati aja dari sini. Ada beberapa ya. Sudah selesai? Udah, sini kumpulkan dulu kok ustazah. Hah? Boleh. Nanti kita lihat situasi dan kondisi. Sudah selesai? Oke. Sisa 2 kelompok lagi. Sudah. Nanti aja. Kelompok Husain. Sudah? Sisa berapa? 2 lagi, nomor berapa? nomor 2. Aku banyak sudah. Pasukan dan negara yang dihadapi rakyat Indonesia pada pertempuran 10 November. Ya. Ini nggak usah
Sen? Ya nggak usah gitu. Udah? Apa? Sudah? Sudah selesai belum? Sudah kan Nabil? Sudah? Boleh Ustazah ambil? Oke. Nama kelompok belum? Nama kelompoknya Sen? Oh ya. Ini di sini aja, di sini. Di atasnya kalau ada apa-apa di atasnya. Gantian ah. Gantian. Berapa ya? Untuk kelompok 1, 2, 3. berapa aja? 3. Sudah? Oke. Kertas yang satunya tadi sudah saya ambil kah? Oh iya. Oke, selanjutnya kita maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok yang pertama maju, siapa yang sudah siap? Kelompok siapa? Rawan kah? Oke, boleh silakan. Tadi tentang apa? Transportasi. Ya, langsung ini gantian ya satu-satu ya. Tampilkan ke depan itu. Kelompok 3 kelas kelompok 4 aja. Silakan presentasi. Oke, Salih-Saleha silakan perhatikan teman-temannya presentasi di depan. Apa yang mereka sampaikan silakan diperhatikan. Boleh dimulai, sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang perkembangan transportasi. Ya. Nomor 1 tema Lebih nyaring lagi Rohan suaranya, biar temannya dengar. 1 tema apa yang sesuai dengan infografis tersebut? Boleh tampilkan teman-temannya, ini infografisnya dari kelompok kami. Ya. Ya. Tentang perkembangan transportasi. Terus. Ya, lanjut. Nomor 3, siapa penemu lokomotif uap pada tahun 1886, yaitu Richard Trevithick. Lanjut, ngapal. Pada tahun berapa perkembangan awal pesawat terbang? Pada tahun 1903. Pada tahun sudah selesai? Belum? Tahun Pada tahun berapa peluncuran aplikasi media sosial mulai berkembang? Yaitu tahun 2004. Siapakah yang mengenalkan sistem produksi kecepatan tinggi dan industri otomotif pada tahun 1913, yaitu Henry Ford? Sudah selesai? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman-temannya yang sudah maju presentasi. Boleh silakan duduk, kertasnya kembalikan ke Ustazah. Selanjutnya, kelompok berikutnya. Ya, kelompok Amira boleh. Tadi kelompok berapa? 5 ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa?
Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil jawaban dari Kelompok kami. Iya, lanjut. ada beberapa perbedaan mendasar dari kedua pakaian ini. Dari segi kualitas, murah dan cenderung rendah. Metode perbuatan dari slow fashion seringkali tradisional. Kebalikannya, metode pembuatan fast fashion modern. Dilihat dari skala industrinya, fast fashion adalah industri yang besar dengan volume produksi yang tinggi. Berbeda dengan slow fashion yang merupakan industri kecil dengan volume produksi rendah. Perbedaan antara dua industri juga terlihat pada besarnya dampak pada lingkungan. Industri slow fashion lebih ramah lingkungan daripada industri fast fashion. Oke, dari kelompok lain, gimana, ada yang mau ditanyakankah dengan kelompok 5 terkait dengan infografik yang telah mereka sampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, boleh langsung tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk teman-temannya sudah mempresentasikan kelompoknya. Boleh silakan kembali duduk. Kertasnya kasih ke Ustazah. Ya. Satu kelompok lagi ya, perwakilan yang maju. Kelompok Husen siap? Boleh, silakan maju kelompok Husen. Kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk kelompok Husen. Ayo Husen. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil jawaban infografik yang berjudul 7 tokoh pertempuran. Boleh ditampilkan ke teman-temannya ininya? Balik Oke. ya. Nomor 1, tema apa yang sesuai dengan infografik tersebut? 7 tokoh pertempuran 10 November Surabaya. Ya, boleh. Gantian sama temannya, boleh, Sen? Siapa saja tokoh pahlawan yang berjuang pada 10 November? Bung Tomo, Gubernur Suryo, Maijen Sungkono, HR Muhammad Mangundiprojo, Maijen Mustopo, Kiai Haji Hashim Asyari, Abdul Wahab Saleh. Ya. Apa yang dilakukan Bung Tomo untuk melawan penjajah? Membangkitkan semangat rakyat Surabaya untuk kembali melawan para penjajah. Nabil boleh bentuk diganti. perjuangan Kiai Haji? Bacanya Sen gantian boleh. Coba awalnya nomor berapa? 5. Bagaimana bentuk perjuangan Kiai Haji Hashim Asyari? Jawabannya Apa Nino? pertempuran Surabaya 10 November. Nah, kenapa? Ayo Wildan. Menjatuh Rohan. jihad. 6. Pasukan dari negara Malaysia dan pihak Indonesia pada pertempuran 10 November. Sudah selesai? Dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Adakah? Nggak ada? Nggak ada? Kalau tidak ada, boleh langsung ditutup, Sen. Oke, berikan tepuk tangan buat kelompok Husen. Terima kasih banyak. Mana? Sini, mana? Iya. Oke. Nah, jadi itu tadi perwakilan dari beberapa kelompok yang sudah mempresentasikan hasil lembar kerjanya, yang mana berarti kalian semua sudah bisa membaca infografik dengan baik dan
benar. Oke, selanjutnya habis ini ada tugas lagi dari Ustazah, tugas individu buat kalian. Yang mana kalian di sini akan membuat poster. Oke, untuk tugas posternya nanti Ustazah bagikan lagi lembar kerjanya, lembar atau kertasnya. Nanti kalian tulis namanya di sini, hari ini sama tanggal berapa. Terus gambar posternya, apa temanya posternya boleh tentang perubahan iklim dan menjaga agar bumi tetap sehat. Kira-kira waktu pengerjaannya berapa menit kira-kira supaya cukup waktunya? Nah, sambil Ustazah bagikan ya. Kalau ada sempat nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nama panjang? Bikin poster kayak kemarin, kayak poster yang tentang perubahan iklim ya. Itu nanti dikumpulkan Ustazah ya, yang itu. Hah? Kenapa? Tadi di absen ada. Ada bapak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting ini contohnya dulu kan. Bawa alat warnanya? Bawa. Oke. Sudah ada yang belum dapatkah kertasnya? Hah? Sudah semua. Oke, kira-kira 15 menit selesai lah. Insya Allah selesai ya. Oke, boleh dikerjakan dari sekarang. Nanti yang dikumpulkan kertas dari Ustazah yang kemarin boleh. Oke, yang kemarin, yang kayak kemarin contohnya, ya. Posternya jangan lupa dikasih warna, tulisannya sesuai dengan apa yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Ya, boleh ini kasih warna boleh. Tinggal warna aja kada Bapak. Atau mau digambar lagi di situ? Yang kemarin gimana? Ya. Maka ini nanti nggak apa-apa yang dikumpulkan. Ini kalau nyampean kada sempat yang di sini. Ya. Oke, sip. Pensil warna kada? Pakai krayon? Ada krayon sih. Pinjam punya temennya nggak apa-apa. Nggak mau yang di situ ada tuh, yang di krayon situ. Nggak bisa kah? Ntar Ustazah coba cekakan lah di lemari Ustazah. Aduh. Nah, Mel. 15 menit ya. Insya Allah selesai. Sedikit aja tuh gambar posternya. Asya boleh, ini tinggal warna lagi Sya. Yang ini aja nggak apa-apa ya. Boleh diwarna iya. Apa? Supaya waktunya cepat kita. Supaya waktunya lekas selesai ya. Ya. Nggak apa-apa. Gambar tidak. Lama lagi waktunya, karena takut nggak selesai kan? Nabil, mana? Ayo. Apa? Jangkar. Jangkar. Oh, jangka. Gantian kah?
Gambar poster Mikael yang kemarin ada? Penghapus nggak ada punya Ustazah nah. Kemarin mana? Udah di warna, sudahkah? Nah, warna itu aja. Nggak apa-apa ini. Nanti ini bahasa diulang. Nggak apa-apa. Tadi sebelumnya ada Ya. Ini aja yang di warna. Ini nanti buat nanti. Sisa 10 menit lagi. Hon, kenapa Tama? Hon? Kalau nggak apa-apa, terserah aja gimana baiknya. Yang kemarin ada kah?
Bisa. Yang kemarin. Bon. Kenapa Tama? Bon. Nyarinya kan udah harus aja. Kayak apa? Kade batangan aja. Boleh? Iya, kalau kan gedung-gedung. Nggak apa-apa kalau kade begedung-gedung. Ya? Apa Mel? Sudah selesai? Belum, masih ada waktu 5 menit. Masih ada waktu 5 menit ya anak-anak soleh-solehah untuk mengerjakan posternya. Nggak apa-apa Sen, santai aja. Kada apa-apa, kada bermata. Punya Amel yang kemarin. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Sudah? Oke, boleh kumpulkan ke Ustazah. Ustazah lihat posternya. Oke, bagus Abel. Ada yang sudah selesai lagi? Selain Abel? Rohan, Mikael sudah selesai? Sudah? Mana? Coba Ustazah lihat. Oke, Rohan? Ya. Ada lagi? Amira, sudah selesai? Nah, Ustazah cek. Oke, siap. Ada lagi? Amel, Tika? Aza? Hasya? Belum. Nanti kumpulkan seadanya aja nggak apa-apa, dilanjutkan nanti. Tiga menit terakhir. Nino sudah selesai kan Nino? Belum. Sudah selesai Nopal? Boleh kumpulkan ke Ustazah Nopal. Tama sudah selesai?
Belum. Boleh kumpulkan ke Ustazah Nopal. Sudah selesai belum? Hah? Nggak pakai warna? Nggak apa-apa. Sama sudah? Sudah Mel? Nama jangan lupa. Namanya Cika, jangan lupa Cika. Ya. Tolong. Nama sama tangga Cika jangan lupa. Pun. Belum bernama. Bentar. Punya Amira yang mana? Yang mana Amira? Gak ada apa-apa. Gak apa-apa. Sudah selesai? Namanya sudah? Oke. Siap. Oke, waktunya sudah selesai. Boleh dikumpulkan lembar posternya. Belum? Ini punya siapa? Ara sudah? Seadanya aja, gak ada apa-apa. Ayo, mana? Sudah selesai? Saya ambil ya, karena waktunya sudah selesai. Bagus-bagus ya posternya. Nanti lagi. Ya. Sudah, nama sudah lo. Belum. Nanti aja deh, nggak apa-apa. Sudah lo namanya. Siapa? Bentar. Ayo Sen. Pun. Gak apa-apa, ini nanti disimpan aja dulu kalian. Ayo Sen. Sudah. Oke. Ya Nino. Ya. Selesai. Pun. Ya nanti. Apa Tama? Kenapa? Nggak apa-apa sini. Mana? Sudah? Oke. Sudah Cika? Ara? Mana? Oh. Sudah namanya nanti. Oke. Ada yang belum mengumpulkan posternya? Ada yang belum mengumpulkan posternya? Belum? Oke. Ustazah minta tolong perhatikan Ustazah Ananda Solih Solihah. Poster. Masih ingat apa itu infografik? Informasi yang ditampilkan dengan gambar dan sedikit teks. Iya. Jadi kesimpulannya, infografik merupakan informasi yang disampaikan dengan grafik, gambar, dan sedikit teks. Betul kata adek tadi. Lanjut. Apa? Tadi ada poster juga. Apa yang dimaksud dengan poster? Rauhan? Pak Rauhan? Kesimpulannya, poster merupakan media Oke, jadi poster tadi merupakan media publikasi yang terdiri atas tulisan dan gambar dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Nah, apa perbedaan antara keduanya tadi? Ada infografik dan poster. Kalau infografik tadi memiliki isi teks yang ada sedikit teksnya. Habis itu kalau poster itu menggunakan gambar dan warna yang kontras. Ada berapa tadi jenis-jenis poster? Ada 4. Apa aja yang pertama? Poster niaga, poster pendidikan, apa lagi? Poster pelayanan dan
Poster niaga. Iyalah, poster niaga, poster layanan masyarakat, poster pendidikan, dan poster kegiatan. Oke. Untuk sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ustazah mau kalian mengisi refleksi kita hari ini. Apa yang kalian sudah dapat? Apa yang kalian sukai dari pembelajaran ini? Bagaimana, di mana letak kesulitan dalam pembelajaran kita hari ini? Boleh diisi refleksinya yang kertas Ustazah bagikan. Dan hal apa yang perlu dilakukan untuk menjadi lebih baik? Waktu pengerjaannya kurang lebih 2 menit ya. 2 menit dari sekarang, boleh. Nama pendek atau nama panjang ada Bapak? Hari ini tanggal 18. Hal apa yang disukai dalam pembelajaran? Dan bagaimana? Apa yang sudah diketahui pada pembelajaran kita hari ini? Mengenai infografi. Ya, mengenai infografik dan poster. Sudah selesai? Enggak apa-apa. Es krim. Es krim bukan es krim, es breaking, Nino. Sudah selesai? Boleh kumpulkan ke Ustazah kalau sudah selesai. Ustazah ambil ya. Ya. Mana Kak Il? Sudah selesai? Adila kakinya. Satu menit terakhir. Pun, sudah. Oke, terima kasih. Sudah, Syah? Adiba? Azza? Oke. Sudah? Sudah? Sabar ya. Pun. Gimana Nino, sudah? Nabil sudah Sen? Oke. Kakinya Wildan. Sudah selesai? Adila Cika. Princess Cika. Ayo. Terima kasih. Ada lagi yang belum? Sudah semua? Oke. Sudah? Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, karena minggu depan adalah minggu terakhir kita dalam pembelajaran di semester ini, jadi minggu depan kita untuk pembelajaran bahasa Indonesia akan membahas kisi-kisi ulangan yang akan kita ulangan sumatif akhir semester yang akan dilaksanakan di awal Desember, ya. Oke, sebelum Ustazah tutup, Ustazah mau cek masih semangat apa belum? Atau sudah kurang semangatnya? Coba, tepuk 1. Ulang, tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes, tepuk 3.
Cool. Oke, sebelum Ustazah tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah, mari kita sama-sama membaca doa. Sama-sama aja ya. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ustazah mohon maaf apabila ada salah perkataan atau perbuatan selama proses pembelajaran berlangsung. Dan Ustazah ucapkan terima kasih banyak. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.